Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Semoga senantiasa sehat ya. Dan semangat untuk beraktivitas olah lahan ataupun persiapan pupuk dasar dalam rangka untuk penanaman porang di musim yang akan datang. Ya, di sini ya kita ingin menyampaikan ya hasil dari pembelahan umbi ya. Pembelahan umbi itu nanti kan ada tentunya yang bertanya, membelah umbi itu satu, kondisi umbi masih segar semacam ini ataukah kondisi umbi seharusnya sudah kering bagian kulit ari semacam ini. Itu kira-kira hasilnya seperti apa. Dan kemudian umbi yang sudah dibelah kemudian dijemur, kemudian umbi yang diangin-anginkan itu hasilnya seperti apa. Ini akan penting kita sampaikan kepada kawan-kawan ya. Hal ini tentunya agar ketika kita membelah umbi nantinya sukses kawan, berhasil kawan ya. Nah, untuk umbi yang di depan ini ya, ini adalah umbi yang kita belah ketika kondisi kulit ari masih segar ya. Kondisi kulit ari masih segar artinya ketika baru panen dari lahan, kemudian karena umbinya luka semacam ini ya, terkena cangkul atau ada yang terkena ulat dimakan ulat, itu langsung kita belah kawan ya, langsung kita belah. Nah, kondisi umbi saat ini semacam ini ya. Pada bagian pembelahan yang dibelah itu sudah kering bagus, walaupun pada posisi kulit arinya masih agak kelihatan nampak basah. Untuk yang ada di depan ini adalah umbi yang kita belah, kemudian bisa dikatakan tidak kita jemur full ya di bawah sinar matahari, karena di bagian atas ini ya, bagian atas ini ada atapnya kawan ya, ada atapnya. Ini hanya dapat sinar matahari sedikit ya, sinar matahari sedikit. Itu pun mungkin durasinya yang terkena langsung sinar matahari hanya sekitar setengah atau 1 jam ya setiap harinya. Kondisi umbi bagus macam ini. Kemudian umbi ini nanti kita bawa ya, kita bawa sampelnya, kita bawa kemudian kita bandingkan dengan umbi yang kita belah yang kemudian kita jemur langsung di bawah sinar matahari. Nah, kalau yang ini ya, umbi-umbi yang ada di mana di hadapan ini adalah umbi yang sama halnya, artinya ini yang tidak kita jemur full matahari, ini hanya berada di teras ya, terkena sinar matahari pun setiap harinya hanya durasi sekitar setengah sampai 1 jam. Nah, kemudian kalau yang ini adalah umbi yang kita jemur full ya. Ini kita kita taruh di halaman rumah, Ini kondisi umbinya semacam ini. Ini pun kita belah adalah kondisi waktu kulit arinya masih basah kawan, baru dapat dari lahan ya, kemudian langsung kita belah karena kondisi umbi yaitu terkena cangkul atau rusak ya, maka langsung kita belah. Kemudian yang ini sama ya, sama. Ini juga masih segar, kemudian langsung kita belah. Nah, kemudian yang kedua, ada yang kita belah ya, tapi langsung kita beri abu kawan. Nah, ini kita belah langsung kita beri abu. Nah, ini juga kondisi kulit ya, atau bagian yang kita belah sudah kering ya, sudah kering. Ini kurang lebih kita belah ya usianya sekitar 5 hari ya, 5 hari dari pembelahan. Ini kondisinya sudah kering. Sebenarnya ini sudah bisa di karantina ya, masuk karantina bisa, cuma yang menjadi perhatian adalah pada bagian kulit ari ini seharusnya sudah agak kering dulu atau warnanya sudah gelap, itu nanti bagus untuk kita karantina. Nah, dari ketiganya ya, ini kita jejerkan. Ini juga pembelahan. Ini makanya untuk saat ini kita naruhnya umbi itu semacam ini biar kulitnya ini terkena sinar matahari, kemudian ini pun tidak kena
atau tertelungkup, tidak, tapi ini sama-sama terkena hawa angin ataupun hawa sinar matahari. Nah, ketika ini kita bandingkan ya, kita bandingkan sama mana? Ini. Kalau yang dijemur full sinar matahari tanpa diberi abu, itu cenderung bagian mana? Bagian umbi ini yang dibelah itu ada lekukannya, kawan. Ya, ini lebih cenderung atau bisa dikatakan cekung. Ya, awalnya kan kita rata ini kita iriskan rata, gitu. Nah, setelah kita jemur di bawah terik matahari ini nampak agak cekung, kawan. Ya, agak cekung nampak. Ini yang full di bawah sinar matahari. Kemudian kalau yang ini ya, ini tidak begitu cekung ya, tidak begitu cekung. Kemudian tekstur keringnya ini kering bagus ya, keringnya kering bagus. Kemudian yang ketiga, ini adalah pembelahan yang kita belah kemudian kita taburi abu, itu pun bagus ya, kondisinya sudah bagus, ini sudah kering. Kemudian satu lagi kita perlihatkan adalah pembelahan yang kita belah ketika kulit arinya sudah kering, dan kemudian pada bagian kulit arinya sudah kering ya, itu ya umbinya bagus ya. Ini hasilnya semacam ini, kawan. Ini sudah bagus ya, kulit arinya ini sudah kering, awalnya sudah hitam semacam ini kemudian kita belah, ini hasilnya kita anggap adalah yang paling bagus ya. Ini pun tidak kita jemur di bawah sinar matahari, hanya kita taruh di rak ini di teras, kawan ya. Dari beberapa treatment ya atau beberapa cara yang kita lakukan untuk membelah umbi itu, kita ambil kesimpulan bahwa untuk membelah umbi itu hasil yang paling bagus ya, hasil yang paling bagus yang kita dapatkan dari tadi membelah kemudian kasih abu tapi kondisi masih kering, masih basah kulit arinya, kemudian kita belah yang masih basah kulit arinya, kemudian kita jemur sinar matahari full, ada yang kita angin-anginkan, itu yang hasil yang paling bagus ternyata setelah kita amati itu adalah yang ya, ketika kita membelah itu adalah kalau bisa kulit arinya sudah agak kering, kawan ya. Kulit arinya ini sudah kering, sudah gelap. Kemudian kita belah ya, dan kemudian meletakkannya pun kalau bisa adalah tidak full terkena sinar matahari, sehingga nanti pada bagian belahan ini tidak terlihat cekung, tidak, karena kalau cekung itu berarti penyusutan airnya cukup tinggi, sangat tinggi, artinya bisa-bisa kalau belahannya terlalu tipis itu bisa-bisa ini langsung jadi chip, kawan, bukan jadi umbi belah tapi akan menjadi chips. Pada bagian umbi dalam ini akhirnya kering semuanya, dan kalau kering semuanya akhirnya tidak tumbuh. Nah, kalau yang paling bagus ya tadi ya, kita belah kondisi umbinya adalah sudah gelap, warnanya sudah agak gelap semacam ini, karena kalau warna kulit itu kalau ya ini sudah agak gelap, ini masih agak segar. Nah, kalau bisa adalah yang sudah gelap. Nah, terlebih kalau gelapnya adalah gelap semacam ini sudah kelihatan agak kering ya, ini sudah agak bagus ya, sudah bagus. Nah, kalau belah adalah kalau bisa adalah kondisi kulitnya sudah kering ya, sudah kering, sudah aman, artinya ketika kita angin-anginkan dalam kondisi telungkup semacam ini pada bagian kulit ari ini semacam ini tidak terjadi luka ya, tidak terjadi penjamuran karena ini sudah kering ya. Ini kalau bisa adalah belahnya adalah waktu kondisi kulit arinya sudah agak kering, kawan. Nah, itu barangkali yang dapat kita sampaikan ya. Kalau ini pun terbelah cangkul tapi terkena tanah, ini pun bagus ya, tidak busuk, kawan ya, tidak busuk. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita belah umbi ya, itu ternyata
eh, dari ke semua treatment yang kita coba itu yang paling bagus adalah satu, belah umbinya jangan terlalu kecil ya, belahnya jangan terlalu kecil. Ini kalau kita timbang barangkali adalah sekitar 1 on ya, 1 on. Ini sebenarnya kadang-kala ada yang belahnya ini bisa dijadikan lagi, dibelah menjadi 3 ada. Nah, kalau belah jangan terlalu kecil kawan ya, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti bisa kering semuanya, kalau kering semuanya tidak tumbuh ya. Kalau yang ini tadi sudah kita sampaikan, yaitu terbelah dan terkena tanah, itu pun bagus ya. Yang penting ketika kita belah jangan terlalu kecil kawan ya, jangan terlalu kecil. Ini kita kurang lebih berat setengah kilo, kita belah jadi berapa ya, jadi 4. Ini kurang lebih beratnya masing-masing sekitar 1 on lebih dikit, itu bagus. Kalau terlalu tipis nanti akhirnya kering ya, kering total. Dan kalau kering total sampai dalamnya juga kering, tidak tumbuh kawan. Dari ke semua treatment yang tadi kita coba, kita sampaikan bahwa belah umbi itu yang paling bagus adalah satu, kondisi kulit ari sudah berubah berwarna gelap ya, atau kita sampaikan adalah kalau kulit arinya sudah kering baru kita belah. Nah, kemudian untuk penjemurannya jangan dijemur full matahari, jangan. Kalau bisa ditaruh di bawah pohon ya, di bawah pohon terkena sinar mataharinya dalam 1 hari hanya durasi sekitar 2-3 jam saja maksimal. Itu nanti hasil umbinya bagus ya. Kemudian kalau sudah kering semacam ini ya, sudah kering semacam ini, kita angkat, kita taruh di rak ya, kita taruh di rak, jangan dijemur terus sampai nanti akhir musim, jangan, nanti bisa kering total. Kalau ini masih ada bobotnya, artinya bahwa umbi di dalamnya masih ada dagingnya, masih ada bobotnya, bagus ya. Ini pun kulit arinya sudah agak kering, sudah bagus. Nah, itu adalah kesimpulan dari bagaimana cara kita membelah umbi untuk memperbanyakan bibit ya. Karena tentunya dengan harga umbi yang saat ini produksi itu di kisaran 6.500 sampai 7.000 ya, maka alangkah baiknya kita pun mengefektifkan bibit. Bagaimana caranya? Kita irit ya dalam pengadaan bibit. Kemudian setelah itu bagaimana kita tanam semaksimal mungkin. Artinya yang tadinya jaraknya itu terlalu jauh ya, kita mepetkan dikit, agar tentunya adalah dalam 1 hektar yang tadinya isinya ada sekitar 40.000 tanaman, bisa diisi sekitar 65.000 sampai 75.000 tanaman. Tentunya nanti hasilnya akan sama ya, karena tonasenya akan sama ya. Itu yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.